Oke, kita kali ini mau mengupas ini ya, dinamika rotasi ini ya. Nah, ini bab yang harus meluangkan waktu untuk memahaminya ya. Dinamika rotasi itu salah satu materi yang diajarkan di kelas 11 ya, dinamika rotasi. Nah, sebelumnya kamu sudah mengenal dinamika translasi, sekarang kita masuk dinamika rotasi. Tapi lebih enaknya sih dinamika gerak menggelinding gitu ya. Karena yang kita bahas tidak hanya rotasi saja, tapi plus translasi. Jadi kalau kamu ada dua gerakan translasi ditambah dengan rotasi, itu hasilnya adalah gerak menggelinding. Contohnya ya ini, kalau spidol saya kasih gaya, dia akan menggelinding gitu kan, bergeser sambil berputar, itu namanya menggelinding. Nah, kayak gini gitu ya. Sip. Nah, berarti kan di sini yang namanya dinamika itu alatnya cuma satu sebenarnya. Apa Mas? Ya hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newtonnya nanti ada dua, ada di translasi sama di rotasi. Nah, untuk hukum 2 Newton di gerak translasi kita sudah mengenalnya, yaitu sigma F sama dengan M dikali dengan A. Sedangkan dinamika rotasi ya, hukum 2 Newton dalam gerak rotasi sigma. Nah, gayanya sementara diganti dengan torsi dulu ya, sigma tau sama dengan masanya diganti dengan momen inersia dikali dengan percepatannya, di sini percepatan sudut. Nah, itu sama-sama hukum 2 Newton tapi dalam dua gerak ya, translasi dan rotasi. Dan mereka nanti template untuk soalnya itu ya substitusi. Nah, jadi substitusi dari dua persamaan hukum 2 Newton ini, bisa dari sini ke sana atau dibalik dari sana ke situ, tergantung kamu memulainya dari mana. Sebagai contoh ya, misalkan saya punya silinder pejal, sebut saya silinder pejal tampak samping ya, maksudnya ya seperti ini silinder pejal tampak samping gini ya. Nah, yang kelihatan berarti penampangnya saja ya, diletakkan pada bidang datar kasar. Jadi kenapa Mas kasar? Ya mau nggak mau, kalau misalkan dia mau menggelinding maka bidangnya harus kasar gitu ya, karena yang menyebabkan benda itu menggelinding salah satunya adalah gesekan antara benda itu dengan bidangnya. Nah, soal yang model pertama yang mudah dulu, si benda ini, si silinder pejal ini kita beri gaya di pusat masanya sebesar F, sebut saja nilainya 120 Newton ya. Nah, ini kita tulis tadi silinder pejal. Silinder pejal itu punya momen inersia sebesar setengah mr kuadrat ya. Nanti kita bahas sendiri tentang momen inersia ya. Nah, pertanyaan yang muncul itu biasanya dua ya. Yang pertama, berapa nilai gaya gesek antara benda dengan bidang? Yang kedua, berapa percepatan linier benda menggelinding ini? Dah, itu dua pertanyaannya. Berapa gaya geseknya, berapa percepatannya? Kamu bisa menentukan mau gaya gesek dulu silakan, mau percepatan linier dulu juga silakan. Nah, sekarang kita bahas ya. Nah, ini yang saya maksud template ya. Jadi semua karakter soal ya alatnya ini, oke? Nah, sebagian besar kita lebih enak itu berjalan dari rotasi. Coba kita jalan dari rotasi ya. Nah, ini kita judulin ini hukum 2 Newton dalam gerak rotasi ya. Apa tadi? Sigma tau sama dengan I dikali dengan alfa ya. Yang menyebabkan benda berrotasi itu kan torsi ya, itu ada dua gaya nih. Kita harus analisis apakah dua-duanya menyebabkan silinder ini menggelinding atau cuma salah satu. Yang pasti yang menyebabkan benda ini menggelinding adalah gaya yang mempunyai lengan terhadap porosnya. Jadi poros tempat menggelinding kan ini. Nah, kalau gaya yang diberikan pada benda ini tepat di poros, maka gaya ini justru tidak menyebabkan benda ini berrotasi, hanya translasi sejatinya ya. Terus yang menyebabkan rotasi siapa Mas? Ya ini, siapa? Gaya gesek, karena dia punya lengan tuh. Lengannya dari pusat ke gaya gesek yang tegak lurus itulah sebesar jari. Dan nah ini template ya. Sebagian besar torsi di sini adalah semuanya hampir dikerjakan oleh gaya gesek, sehingga torsinya kita tulis gaya gesek dikali dengan lengannya jari. Nah, momen inersianya nanti menyesuaikan bendanya ya. Untuk hari ini kita bahasnya silinder pejal, maka kamu masukin setengah mr kuadrat. Alfanya itu diganti hubungannya dengan A, itu nilainya A per R, dan ini akan selalu dicoret. Jari-jari habis 1, R sisa 1, habis dengan ini. Kalau kita rapihkan, maka gaya gesek itu sama dengan setengah M
Atau coba kalau kamu perhatikan, berarti kan 2 kali F gas, berarti kan ya 2 F gas itu nilainya berarti kan M kali A. Oke, sebut saja ini persamaan satu untuk gerak rotasi. Nah, sekarang kita masuk ke gerak translasinya, Mas. Oke, translasi di sini. Translasi. Apa hukum 2 Newton ya? Sigma F sama dengan M dikali dengan A. Kamu harus lihat gambar. Di gambar ada 2 gaya nih. Ada F gas. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Sehingga sigma F-nya adalah gaya yang kita berikan dikurangi dengan gaya geseknya sama dengan M kali A. Nah, maksud saya di awal tadi, kamu mau mencari gaya gesek dulu boleh, percepatan dulu juga boleh. Yang paling enak kita cari dulu gaya gesek ya. Di sini ada 2 F gas sama dengan MA, di sini ada F min F gas sama dengan MA. Boleh nggak MA-nya kita ganti yang ini dengan 2 F gas? Boleh dong, berarti kan kita tulis ulang. Nah, ini kan tadi substitusi ya. Berarti ini substitusikan, berarti F min F gas kita tetap tulis. Nah, MA-nya tadi kita tulis 2 F gas. Sehingga F, nah ini F gas kan pindah ke ini, jadi plus kan, berarti 3 F gesek. Nah, sudah, tinggal masukin datanya. F-nya 120, ini nilainya 3 kali gaya gesek, berarti 120 per 3 itulah gaya geseknya. Sehingga gaya geseknya adalah ini 3 ya. 120 bagi 3 berapa? 40. Selesai. Terus Mas percepatannya gimana? Tinggal substitusikan ke sini, balikin lagi. Gaya geseknya 2, berarti 2 kali 40. Misalkan masa silinder pecahnya ya, kita tulis masanya berapa? 3 kilo aja boleh. 3 kilo berarti kan 3 dikali dengan jangan 3 Mas, gak enak kalau 3. 2 saja. 2 biar dicoret ya. Berarti 2 coret, A-nya berapa? 40 meter per sekon kuadrat gitu. Jadi gaya geseknya dapat, percepatannya juga dapat. Atau mau cari yang lebih gampang boleh. Kalau kamu ditanya gaya gesek itu nilainya boleh. Ini kan silinder pecah 1/2, atasnya 1 bawahnya 2. Berarti ini atas dibagi dengan atas tambah bawah dikali gayanya. Atasnya 1 tambah bawahnya 2 dikali dengan gayanya 120. Berarti 1/3 dari 120, gaya geseknya dapat 40. Oke, boleh seperti juga ya. Jadi saya ulangi, nanti langkahnya ini template. Jadi dari rotasi nanti kamu dapat hubungan gaya gesek dan MA, kamu substitusikan ke persamaan hukum 2 Newton di gerak translasi. Jadi kamu akhirnya dapat dua-duanya. Gaya geseknya dapat, percepatannya juga dapat. Oke. Nanti ini bidang datar, nomor 2 nanti bidang miring. Nomor 3 nanti sistem katrol. Ya gitu template-nya. Oke. Silakan direview kembali, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Oke.